GBI Immanuel yang saya kasihi dan yang dicintai, yang sangat dirindukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan secara pribadi, saya percaya di rumah kita semua melakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati, karena minggu pertama kita akan terima makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, tapi didahului dulu dengan sharing firman Tuhan yang singkat buat ini kita semuanya, dan saya juga besok siap-siap karena malam ini saya rekam dan malam ini juga akan di-upload ke YouTube besok pagi supaya dibagikan. Dan saya akan ikut streaming juga karena disuruh oleh Tuhan melalui hambanya Ibu In Cipto maupun Pak Daniel untuk apa yang akan dipesan Tuhan, kami akan tangkap semuanya dan kami akan bagikan juga buat kita semuanya. Sebab itu mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang luar biasa, pemeliharaanmu yang begitu real di dalam hidup ini. Terima kasih dan cinta-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa yang kami nikmati setiap hari. Bapa, terima kasih, urapi, wahyukan di dalam firman pemberitaan sehingga kami mengerti apa yang dirindukan oleh Tuhan. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi pelaku di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya, sharing firman Tuhan ini sangat akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur serta percaya. Amin. Jemaat, firman Tuhan akan diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan 9, disambung dengan ayat 23 sampai 24. Nanti saudara baca, tapi saran saya lebih baik baca satu perikop, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya, baca nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bagikan bagi kita semuanya. Nah, saya kasih tema harmonisasi pelayanan keluarga. Dan saya akan baca ayat 1 sampai 9 dan 23 sampai 24 yang berkata demikian. Perikopnya, Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ayat 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ayat yang ke-7, setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka,
ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 23. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya, sampai di situ sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta mengaplikasikan di dalam hidup ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih Tuhan, saya kasih tema seperti tadi sudah disampaikan, harmonisasi pelayanan keluarga. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Kornelius. Di sini dijelaskan bahwa dia perwira Italia. Dia masih ada atasan. Mungkin ada berapa atasan baru kaisar. Tetapi saya merenungkan, melihat bagaimana dia melakukan secara harmonisasi di dalam pelayanan keluarga. Dan Alkitab berkata bahwa ia seorang yang saleh. Ini luar biasa ini. Bukan orang Yahudi, tapi orang Italia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau lihat dari tema harmonisasi pelayanan keluarga, jadi saya melihat yang pertama ini, arti dari tema ini ya, harmonis adalah alat musik yang berfungsi menyelaraskan lagu. Harmonis adalah selaras dan serasi. Nah, kan kalau di dalam keluarga, kalau keluarga yang harmonis pasti itu selaras dan serasi, suami istri. Dan itu yang terdapat di dalam keluarganya Kornelius. Nah, yang kedua, harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan. Nah, itu yang terjadi di dalam keluarga Kornelius. Luar biasa ya. Dia seorang perwira. Tentu pekerjaannya beres semuanya. Kalau salah-salah pasti ditegur oleh atasannya. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan, ini dia, keseimbangan antara pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarganya. Jadi ada 3 hal itu yang dia terapkan dalam hidup ini. Pekerjaannya beres. Nah, pelayanannya di dalam keluarga. Kalau lihat di sini luar biasa ini. Kalau baca, makanya saya bilang tadi, baca baik-baik. Saya diberkati dengan perikop ini. Diberkati dengan seorang Kornelius. Ya. Dan mari kita melihat apa saja prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dan jadi berkat buat kita, jemaat Immanuel, dari kehidupan Kornelius. Ya, ayat yang kedua. Mari baca kembali ayat yang kedua, saya bacakan buat kita semua, pasal 10 ayat yang kedua berkata, ia saleh. Jadi Kornelius ini saleh. Masih koma, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ini luar biasa. Bagaimana di dalam keluarga kita? Apakah takut akan Allah seisi rumah? Halo? Mari
inilah yang kita mau renungkan. Biarlah di dalam perenungan pesan firman Tuhan buat saudara dan saya, pasti saya percaya ada rema buat saudara dan saya. Dan pasti kita akan diberkati. Ya. Jadi ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Belum berhenti sampai situ. Dan Kornelius memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ini kemurahan hati saudara. Masih ada lagi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi saleh, seisi rumah takut akan Allah, memberi sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini 4 hal. Dan ketika saya merenungkan, saya juga diberkati dengan firman ini. Mari hari-hari terakhir ini, karena ketika membaca firman Tuhan, merenungkannya, biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita menerapkan di dalam hidup ini. Jadi saya mau katakan, perenungan pesan atau rema buat kita yang dirumahkan ini, yang tinggal di rumah. Lihat seorang pribadi yang bernama Kornelius ini. 4 hal yang dia terapkan. Alkitab sudah menulis. Ya. Dan salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah. Jadi Kornelius ini dia yang pertama kali, pada poin pertama ini, dia melayani sesuai karunia Allah yang dia jalankan. Luar biasa. Amin. Kornelius dan seisi rumahnya keluarga yang takut akan Allah. Saya mau katakan, mari hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, kita sudah di ujung pada hari-hari terakhir ini. Mari kita bangun untuk kita takut akan Allah. Seluruh isi rumah tangga ini takut akan Allah. Karena ia dikenal sebagai seorang yang banyak bersedekah kepada umat Yahudi. Karunia kemurahan hati yang dititipkan Allah, dititipkan Tuhan kepadanya, digunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini luar biasa ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah terima. Orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah terima Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, pasti Alkitab berkata, Yohanes 15, kita berbuah banyak. Amin. Nah, sekali lagi, karunia kemurahan hati yang dititipkan Tuhan kepadanya digunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari, saya mau saksi saudara, di sebelah rumah ada tukang yang merenovasi rumah. Nah, yang punya rumah itu kadang-kadang terlambat datang, jadi kami di belakang itu bersih-bersih semua rumput-rumput yang sudah tinggi. Nah, dia cerita, wah ini yang punya rumah bos ini belum datang-datang. Kami sudah tunggu-tunggu, masa cuma dikasih sekian, sudah habis ini nih. Wah, saya dengerin aja dulu dia cerita. Dan akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa pasti mereka sudah butuh untuk isi perut mereka. Oke, setelah sudah siang, saya masuk, saya suruh sama Ibu Ici, ayo panggil Martin, beli sembako di langganan, beli sekarung 10 kilo, Indomie, telur, minyak, apa saja beli. Dan saya serahkan. Nah, karena mau jadi berkat. Amin. Kalau sudah dengar begitu,
masa kita acu tak acu. Jadi saya langsung perintahkan, Bu Ice itu cepat, karena mereka, dan betul kami masuk, ya begitu masuk tinggal sayur-sayuran yang di lantai sudah mau kering, dan saya lihat nggak ada masak, cuma mereka mungkin Indomie 1-2 dimakan, dan saya bilang, Pak ini, dan mereka namanya Pak Supri ini, tukang itu, saya bilang, Pak tadi saya dengar Bapak cerita, langsung saya masuk, saya suruh ini cepat pergi belanja. Dan dia bilang, terima kasih Pak. Dan itu memang biarlah kita yang sudah dikasih sama Tuhan di dalam hati ini punya kemurahan hati, cepat bertindak ini. Nah, mari lihat karunia rohani apa yang saudara temukan di dalam dirimu. Saya percaya kita semua sudah diberi oleh Tuhan. Dan ketika Roh Kudus ingatkan, mari laksanakan segera. Ya. Dan lalu bagaimana saudara dan saya mengembangkan dan menggunakannya di dalam pelayanan? Oh, banyak cara. Pokoknya ngomong saja ini. Seperti kalau saya ikut streaming dari Pak Daniel Kristianto, dia bilang ngomong sama Roh Kudus pasti dia akan bicara. Doa, dan memang benar. Pasti ada dorongan. Dan perlu kita lakukan dengan ketepatan atau seperti yang Tuhan mau, melayani sesuai dengan karunia Allah. Nah, itu yang poin pertama yang jadi berkat bagi kita dari seorang Kornelius. Dia seorang perwira dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, maupun dalam sesama. Dia gunakan ini tepat, memberkati banyak orang. Itu yang poin pertama. Jadi mari kita lakukan sesuai dengan karunia Allah yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya baca kembali. Yang berkata, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Nah, ini orang-orang yang disuruh oleh Kornelius yang dikatakan ayat yang ke-7. Setelah malaikat itu berbicara kepada Kornelius, baru dia panggil 2 orang dan ada pengawal, disuruh berangkat jemput Petrus. Dan karena mungkin sudah mau malam, ayat 23 berkata, ayo bermalam dulu besok. Nah, dikatakan ayat selanjutnya, keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Maksudnya mereka di sini yang disuruh oleh Kornelius untuk jemput Petrus, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Jadi yang diutus Kornelius untuk menjemput Petrus, dan Petrus datang bersama dengan mereka yang disuruh, termasuk orang-orang yang di Yope juga menyertai. Nah, ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi di rumah Kornelius, sementara Petrus yang diundang untuk datang dan pesuruh daripada Kornelius maupun orang-orang Yope sementara dalam perjalanan, pada ketika mereka sampai, Kornelius juga sudah undang sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya di rumahnya. Untuk apa? Mendengar apa yang akan disampaikan oleh Kornelius. Jadi pada poin yang kedua, Kornelius punya hati untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya, apakah punya hati untuk membawa orang yang belum mengenal Tuhan untuk dibawa mengenal Yesus Kristus Tuhan? Ayo, mari
bawa jiwa buat Tuhan Yesus. Kita terima amanat agung dan perintah agung daripada Tuhan. Mari bawa jiwa buat Tuhan. Seperti Kornelius ini. Amin. Nah, perenungan pesan buat saudara dan saya. Jadi Kornelius, selain dia bermurah hati, Kornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Amin. Memang kalau dilihat dia mungkin gak bisa khotbah, tetapi apa yang dia lakukan sampai ada kunjungan surgawi. Saya aja sampai sekarang sudah jadi orang percaya, jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Belum pernah ada malaikat datang masuk di rumah ini. Di mana saudara ini? Halo? Yang saya rindukan, mari. Dan dikatakan sedekah dan doamu sudah didengar Allah ini. Ini luar biasa saudara ini. Kalau baca tentang perikop ini luar biasa ini. Amin. Jadi mari kayak Kornelius ini. Nah, itulah sebabnya ia mengumpulkan saudara-saudara dan sahabat-sahabat di rumahnya. Ia memberikan kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Karena apa? Malaikat sudah bilang, ayo panggil Simon yang disebut Petrus. Dia ada di kota Yope. Nginep di yang namanya Simon juga di tepi laut. Dan Petrus datang. Nah, Petrus waktu mau datang, Tuhan sudah kasih penglihatan sama dia. Ada kain putih yang ada isi binatang-binatang yang melata, yang berkaki 4. Dan ada suara berkata, ayo sembelih makan. Tapi Petrus bilang, waduh Tuhan, saya belum pernah makan yang model kayak gini. Tapi ada suara berkata, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, jangan engkau katakan najis. Dan Petrus mengerti, oh ini berbicara. Makanya ketika dia ketemu, dia bilang, betapa dilarang keras orang-orang Yahudi, apalagi mau makan bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tapi Petrus sudah bilang, Allah sudah bicara sama dia, makanya dia bersedia untuk datang. Nah, jadi lihat ini. Walaupun Kornelius tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Tuhan tahu, oh dia ada Petrus yang dekat kota tempat dia tinggal, Kaisarea. Dia datang, Petrus datang. Dan sementara Petrus menyampaikan firman Tuhan, kalau saudara baca seterusnya, Petrus menyampaikan firman Tuhan. Dan dikatakan, turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengar pemberitaan itu. Ayat 44 berkata demikian. Ayat 44 berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Amin. Jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, kita bisa mengumpulkan orang-orangnya dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakannya. Jadi sekali lagi, bawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Amin. Tuhan sediakan. Jadi tidak perlu saudara khawatir, waduh bagaimana memberitakan. Pokoknya lihat, baca tentang Kornelius. Dan pasti ada sarana yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Amin. Itu poin yang kedua. Jadi yang pertama, layani sesuai dengan karunia Allah. Terus yang kedua, punya hati untuk bawa orang mengenal Tuhan. Satu jiwa aja Alkitab berkata sorga bertepik sorak. Sudah pernah bawa jiwa buat Tuhan? Ayo. Saya percaya sekarang saatnya ini.
Mungkin saudara nggak bisa beritakan firman Tuhan, cuma saudara membagi, bersedekah, bermurah hati, dia sudah dijamah, dan pasti dia akan ingat kebaikanmu. Dan itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Kemurahan hati Allah yang dia taruh di dalam hatimu. Ayo mari sekarang. Jangan berkata, aduh saya aja sekarang sudah begini karena pandemi COVID ini nih. Jangan, pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kalau kita bergerak tepat pada waktunya, saat yang tepat, pasti luar biasa ini. Amin. Nah, masuk kita pada poin yang ketiga. Ayat 46 sampai 48 yang berkata demikian. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Lihat ini nih. Karena disuruh oleh malaikat, ayo jemput Petrus. Dan Kornelius taat. Dia undang semuanya, semua kenalannya, sanak saudaranya, sanak familinya, dan Petrus bersedia. Juga Tuhan sudah atur itu semuanya. Dan ketika Petrus sementara berkhotbah, memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, tapi yang bangkit juga, Roh Kudus turun, menjamah melawat semuanya. Ini Pentakosta ketiga. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu bagaimana nanti. Pokoknya mari lakukan di dalam ketepatannya Tuhan. Ketika saudara dan saya memberitakan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hatimu, sampaikan kepada mereka. Pasti ada turun Roh Kudus melawat mereka. Ini orang-orang ini. Ini golongan Yahudi berkata, wih, mereka juga terima Roh Kudus karena mereka dengar bahwa mereka berbahasa roh. Ya, ini dia ini. Jadi, dan Petrus bilang, wah, belum dibaptis selam, tapi sudah bahasa roh. Makanya Petrus, siapa yang mau halangi mereka kalau Allah sudah melawat? Dan mereka dibaptis, dapat materai dalam nama Yesus Kristus. Dan sesudah itu nggak berhenti sampai situ. Dan mereka semuanya bilang, Petrus tinggal lagi beberapa hari ini. Apa yang di hatimu beritakan buat kami. Ini loh. Sekarang apa yang kita terima, rema yang saudara terima ketika di dalam rumah, ada di sana yang siap untuk menerima itu semuanya. Mari beritakan. Amin. Sudah saatnya sekarang untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi surat terbuka bagi banyak orang yang dapat dibaca ini. Jadi perenungan pesan rema buat saudara dan saya, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga, membuat mereka kemudian memuliakan Allah. Ini bukan pekerjaan kita ini, pekerjaan roh yang ada di dalam kita ini. Kita cuma menjadi alat, saudara dan saya cuma menjadi alat saja ini. Betapa senangnya hati Tuhan kalau banyak yang memuliakan Tuhan. Amin. Sekarang banyak orang hidup dalam ketakutan, cemas, mau putus asa. Tapi mari melalui saudara dan saya, kita kuatkan mereka. Ya, jadi sekali lagi, melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kerabat dan keluarga, membuat mereka kemudian memuliakan Allah dan memberi diri dibaptis serta menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Siapa saya, siapa saudara, tapi Tuhan sudah pilih saudara untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Jadi saya percaya dalam Pentakosta ketiga ini,
Tuhan akan tetapkan kita untuk menjadi pemberita-pemberita yang ajaib yang Tuhan akan pakai pada akhir zaman ini. Amin. Siapkan, siap, jangan tolak itu semuanya. Tapi siap berkata kepada Tuhan, aku mau Tuhan ambil bagian di dalam penuaian akhir zaman ini. Karena lawatan Tuhan yang besar Tuhan akan kerjakan. Biarlah kita menggenapi yang dikatakan, ada ayat berkata, kita rekan-rekan sekerja Allah. Kalau Allah mau kerja sendiri bisa ini, tapi untuk apa kita diselamatkan? Ongkang-ongkang kaki, nggak ada buat apa-apa. Ayo kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Biarlah melalui apa yang kita buat, jiwa dimenangkan, satu jiwa saja dimenangkan. Waduh, saya baca, saya dengar orang sudah dalam saat-saat pandemi COVID ini sudah banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah, jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Ayo, kita tiap minggu cuma 3 orang, saya, Bu Ice, dan adik ipar. Tapi kami merasakan Tuhan hadir. Amin. Amin. Jadi mari beribadah, berdoa seperti Cornelius ini. Biarkan keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaannya. Amin. Dan saya berdoa, biarlah keluarga kita dipakai alatnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana saudara kita membangun kebiasaan di dalam keluarga yang berorientasi kepada kemuliaan Allah. Nah, poin inilah yang dirindukan Allah ada di dalam rumah tangga. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Maukah kita, keluarga kita dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan? Saya percaya kita mau. Dan doa saya biarlah setiap keluarga Jemaat Immanuel dipilih Allah menjadi alat kemuliaannya pada hari-hari terakhir ini. Alasannya kenapa? Seperti Cornelius ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, biarlah 4 poin ini ada di dalam rumah tangga masing-masing. Saya berdoa, saya percaya banyak jiwa dimenangkan lewat keluarga ini. Amin. Terpujilah Kristus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Semua diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman pemberitaan sudah disampaikan bagi kami semuanya. Biarlah setiap rumah tangga benar-benar menangkap apa yang menjadi isi hati Allah di dalam perenungan ini, pesan, perenungan, dan rema buat kami semuanya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, sehingga benar-benar kami terapkan di dalam kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga kami dipakai, dipilih oleh Tuhan. Berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah ada seruan di dalam rumah tangga yang berkata, ini kami Tuhan, pilih kami dan utus kami. Bapa, terima kasih, mengucap syukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup ini. Sampai saat sekarang ya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kasih karunia Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih, semuanya ini karena Tuhan. Bapa, biarlah setiap rumah tangga tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan semakin menguatkan di dalam Tuhan. Berkati semuanya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, dan begitu juga untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Kabinet Kerja, Tuhan. Di dalam nama Yesus, lindungi mereka dari golongan-golongan yang hendak mau berontak
tapi berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemerintahan dari pusat sampai pada daerah, biarlah mereka menjalankan dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih, jauhkan dari semua hal-hal yang merugikan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Indonesia dibangun, dilawat oleh Tuhan, perekonomian pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya doa-doa yang dinaikkan dan Tuhan mencabut semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala virus-virus lenyap dari bangsa dan negara kami. Dalam anugerah Tuhan, kami semuanya dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Dan biarlah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan pertolongan Allah Roh Kudus nyata dalam hidup ini. Hari lepas hari sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.